Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri, jumpa lagi di channel Setia Misteri yang membawakan kisah-kisah pengalaman horor dari berbagai narasumber yang dikemas dalam bentuk narasi. Di part 1 kemarin, salah satu mahasiswa dari Bu Fitri itu ditemukan berada tepat di tempat pembuangan sampah kampus dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Dan salah satu saksi kunci dalam hal ini adalah Dava, salah satu teman kuliahnya Wildan. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita simak di part 2 ini. Bu Fitri kembali mendapatkan teror aneh secara brutal dan menemukan petunjuk atas semua apa yang terjadi. Siapa sebenarnya dalang di balik semua peristiwa ini? Setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, Bu Fitri yang tengah mendampingi Dava mengantarkan Dava pulang ke rumahnya. Nah, sebelum masuk ke rumah, Dava sempat ngomong nih ke Bu Fitri agar berhati-hati saat di kampus. Matur suwun ya Bu, saya masih shock, jadi nggak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya Ibu harus berhati-hati kalau di kampus, tutur Dava dengan sopan. Lalu Dava pun segera pamit. Di situ Bu Fitri semakin bingung dan terheran-heran. Dia pulang dengan beribu-ribu pertanyaan di kepalanya. Ada apa ini dengan Dava sampai berpesan seperti itu? Lalu keesokan paginya Bu Fitri pun berangkat ke kampus dengan setengah jam lebih awal. Niatnya sih mau sarapan dulu di kampus. Dan kali ini lagi-lagi kelas yang dia gunakan mengajar adalah kelas 204. Nah, seperti sebelumnya, ketika Bu Fitri naik tangga, dia mendengar suara langkah kaki dari mereka-mereka yang tak terlihat. Dan itu semua udah jadi makanan Bu Fitri sehari-hari. Dan sesampainya di kelas, Bu Fitri mengeluarkan bekal makanan yang dia bawa dari rumah. Dan tampak wajah yang berseri-seri memancar dari Bu Fitri. Walaupun kulitnya udah mulai keriput. Maklumlah, udah mulai berumur. Lalu Bu Fitri pun gak sabar hendak makan nasi goreng yang dia bawa dari rumah. Tapi alangkah terkejutnya dia ketika hendak membuka bekal makanannya. Karena tiba-tiba saja tercium bau yang sangat menyengat. Dan bekal yang seharusnya berisi nasi goreng kini berubah menjadi belatung yang sangat banyak. Karena saking kagetnya, gak sengaja Bu Fitri menjatuhkan kotak bekalnya dan badannya gemeteran seketika. Astagfirullahalazim. Kalimat yang pertama keluar dari mulut Bu Fitri ketika itu. Dan belatung-belatung tadi berubah kembali menjadi nasi goreng. Bu Fitri pun bergegas membereskan nasi goreng yang berserakan di lantai sebelum para murid berdatangan. Nah, di saat tangannya Bu Fitri tengah menyapu sisa-sisa nasi goreng yang jatuh di lantai tadi, tiba-tiba saja ada dua kaki berdiri di hadapan Bu Fitri dan terdengar suara seseorang berbicara dengan nada berat. Biar saya bantu ya Bu beresin. Gak usah, gak apa-apa. Biar Ibu beresin sendiri. Kamu duduk aja di kursi kamu, ucap Bu Fitri. Sambil terus berjongkok, kepalanya merunduk memunguti nasi yang ada di lantai. Murid yang menawarkan bantuan tadi gak merespon sedikit pun omongan Bu Fitri. Lalu Bu Fitri pun penasaran. Dia mendongakkan kepalanya ke atas.
untuk melihat siapa sosok mahasiswa yang serajin ini datang pagi-pagi benar. Tiba-tiba, brak! Bu Fitri jatuh terjungkal ke belakang dan kepalanya mengenai kursi. Dan nasi gorengnya tadi kembali berserakan di lantai. Ternyata yang berdiri tepat di hadapan Bu Fitri tadi adalah sosok Wildan dengan darah yang masih berlumuran dan terlihat keris berkarat masih menancap kuat di sela-sela tulang lehernya. "Bu, tolong Wildan, Bu. Wildan kesakitan," rintih Wildan dengan pelan. Dan sesaat kemudian, tiba-tiba sosok itu menghilang. Dan dengan napas yang terengah-engah dan sekuat tenaga, Bu Fitri menahan sakit kepalanya karena benturan kursi tadi. Singkat cerita, pada hari itu Bu Fitri mengajar dengan perasaan was-was. Karena peristiwa kematian Wildan cukup membuat kampus heboh. Dan Dava satu-satunya orang yang bisa ditanyai gak masuk pada hari itu. Lalu hari demi hari pun berlalu, Bu Fitri mengajar seperti biasa. Kadang kelas pagi dan kadang juga kelas malam. Selama berhari-hari, Bu Fitri terus mengalami gangguan secara brutal. Dan berbagai kejadian aneh terus saja terulang setiap hari. Dan setiap kali dia hendak sarapan di kampus, pasti bekal yang dia bawa berubah jadi belatung. Atau bahkan berubah menjadi bangkai tikus. Sampai seminggu setelah kematian Wildan, polisi pun belum bisa mengungkap apa sebenarnya yang terjadi. Dan selama itu pula, Dava juga nggak masuk kuliah. Hal ini tentu membuat Bu Fitri bingung. Lalu Bu Fitri pun penasaran dan tergerak ingin menemui Dava secara personal. Nah, tepat di Sabtu sore, Bu Fitri menjemput kedua anaknya untuk diajak jalan-jalan ke mall. Di sana mereka membeli satu box donat lalu meluncur pergi ke rumah Dava yang jarak tempuhnya dari mall ke rumah Dava memang gak terlalu jauh. Tapi mengingat Malang dengan kemacetannya, akhirnya Bu Fitri pun tiba di rumah Dava jam 8 malam. Sebelumnya Bu Fitri ini gak ngabarin kalau bakal berkunjung. Tapi entah kenapa Dava ini terlihat sudah siap. Seakan-akan dia tahu bakalan ada tamu yang datang. Kala itu Dava sudah duduk di teras rumahnya. Di sana juga terlihat ada 4 gelas teh yang masih panas, seperti baru saja disajikan. "Malam, Bu," sapa Dava sesaat sebelum Bu Fitri ini menutup mobilnya. Mobil yang biasa dia pakai untuk jalan-jalan bersama anak dan suaminya dulu sebelum suaminya meninggal. Tapi sekarang Bu Fitri lebih sering naik motor. Dia hanya memakai mobilnya saat menjemput sang anak dan di saat bepergian seperti ini. "Malam, Nak Dava. Maaf mengganggu waktunya malam-malam," ucap Bu Fitri sambil menggandeng dua anaknya di sisi kiri dan kanan. "Ibu cuma mau berkunjung sebentar. Tadi habis jalan-jalan, terus kepikiran sama Nak Dava. Ini nih ada cemilan buat Nak Dava." Bu Fitri pun menyodorkan satu kotak donat. "Iya, Bu. Saya sebenarnya udah tahu kalau Ibu bakal kemari. Saya juga udah nyiapin teh di meja," jawab Dava sambil berjalan ke arah kursi tamu dan meletakkan donat di atas meja. Bu Fitri pun seakan paham dan langsung menyusul Dava ke ruang tamu bersama kedua anaknya. Mereka duduk dan mulai ngobrol hangat. Awal-awalnya Bu Fitri hanya nanya kabar dan akhirnya dia pun penasaran
kenapa Dava bisa tahu kalau dia bakalan datang malam itu. Dia juga penasaran dengan maksud Dava minggu lalu, kalau dia harus berhati-hati di kampus. Dava, saya sebenarnya khawatir dengan nilai-nilai kamu. Karena seminggu ini kamu gak masuk kuliah. Di satu sisi, saya juga penasaran, kenapa kamu bisa tahu kalau ibu bakalan datang? Dan apa maksud dari kata-kata kamu minggu lalu itu? Kalau ibu harus berhati-hati di kampus. Tanya Ibu Fitri bertubi-tubi. Kali ini, rasa penasaran itu sangat menggelora dan gak bisa terbendung lagi. Dava pun sempat terdiam beberapa saat dan menghela napas panjang. Ini semua karena Pak Hernowo, Bu. Semuanya salah penjaga kampus yang haus kekuasaan dan harta. Dia itu jahanam, jawab Dava dengan gemetar. Lalu diiringi air mata yang menetes. Kalau sampai saya datang ke kampus, pasti saya bakal mati, Bu. Saya yakin banget. Saya yakin saya adalah korban selanjutnya, tutur Dava lagi. Wildan mati gara-gara peliharaan Pak Hernowo, Bu. Orang-orang suruhan penjaga tua itu. Dava masih melanjutkan kalimatnya dengan sorot mata yang ketakutan. Di situ Bu Fitri semakin bingung dan berusaha mencerna semua ucapan Dava. Otaknya serasa diminta untuk berpikir keras buat memecahkan teka-teki yang gak ada ujungnya itu. Obrolan mereka pun masih terus berlanjut dan sangat lama malam itu. Sampai-sampai anak kembarnya ini merasa ngantuk dan masuk ke mobil untuk tidur. Saat itu, Dava menceritakan semua hal yang dia tahu dan tentang sisi gelap kampus itu. Dan sebuah fakta bahwa ternyata Dava ini adalah keponakan dari Pak Hernowo. Satu persatu pertanyaan pun mulai terjawab. Mulai dari kematian si Wildan yang ternyata dijadikan tumbal oleh Pak Hernowo guna melancarkan perjanjiannya dengan iblis. Terus, kenapa Dava ini bisa tahu kalau Bu Fitri bakal berkunjung? Ternyata sebelumnya dia dihubungi oleh Pak Hernowo dan diminta untuk menyambut Bu Fitri dengan ramah. Dava juga membeberkan kalau Pak Hernowo itu sudah lama mengincar Bu Fitri untuk dijadikan tumbal. Makanya Bu Fitri kerap mengalami gangguan di kampus. Dia bilang semua makhluk-makhluk halus di kampus ada di bawah kendali Pak Hernowo. Dan ceritanya nggak berhenti di situ saja. Obrolan mereka terputus karena waktu sudah sangat larut. Dan Bu Fitri bilang bakal melanjutkan obrolannya besok siang. Karena dia harus segera pulang agar besok ada tenaga untuk mengantar kedua anaknya kembali ke pondok. Setelah keesokan harinya, setelah zuhur, Bu Fitri pun mengantarkan kedua anaknya ke pondok. Lalu dia pun meluncur ke rumahnya Dava. Tapi baru saja sampai, dia langsung disambut Dava dengan histeris. "Ibu, maaf Bu, kita harus cepat pergi dari sini. Sekarang, tolong selamatin Dava, Bu," ucap Dava dengan panik, dengan keris yang sudah menancap di bahunya Dava. Bu Fitri pun langsung membuka pintu mobil dan menyuruh Dava duduk di kursi belakang. Mereka berdua langsung tancap gas, meninggalkan tempat itu dan menuju rumah sakit. Tapi belum sampai setengah jalan, Dava meminta untuk diantarkan ke rumahnya Pak Hernowo. Dia bilang bakal keburu mati kalau ke rumah sakit. Karena sebenarnya satu-satunya orang yang bisa mencabut keris berkarat ini dengan mudah hanyalah pamannya Pak Hernowo.
Singkat cerita, Bu Fitri pun berbalik menuju kampus, menuju mes tempat kediamannya Pak Hernowo. Sesampainya di sana, tiba-tiba angin berhembus kencang dan langit terlihat gelap. Pintu rumah Pak Hernowo pun sudah terbuka lebar dan tercium aroma busuk yang sangat menyengat dari dalam rumah Pak Hernowo. Lalu Bu Fitri bersama Dava melangkah masuk ke dalam. Dan tampak Pak Hernowo sudah duduk bersila di ruang tamu. Entah apa yang dia lakukan. Mulutnya seakan komat kamit membaca kalimat dengan tulisan aksara Jawa. Tepat di tengah-tengah itu ada banyak bangkai burung gagak, tikus, dan juga kepala babi. Dava yang melihat itu langsung duduk bersimpuh dan memohon sejadi-jadinya, dan suaranya pun serak bercampur tangis dan air mata. "Pak De, cukup Pak De. Mau berapa orang lagi yang akan dijadikan tumbal? Mau berapa lagi yang harus menderita?" ucap Dava dengan sesak. "Diem kowe," balas Pak Hernowo sambil melanjutkan mantra-mantranya. Di situ Bu Fitri hanya diam membisu. Lidahnya seakan keluh dan kakinya terasa terikat. Dan yang bisa dia lakukan hanya berdoa di dalam hati dan meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. "Asu," teriak Pak Hernowo. "Lepas lagi," sambungnya dengan emosi yang membara. Seketika itu juga Bu Fitri sudah bisa bergerak. Nah, baru saja beberapa detik, tiba-tiba handphone Bu Fitri berdering. Dan ternyata itu adalah telepon dari ustadz yang mengajar anaknya di pondok pesantren. Ternyata dia ngasih kabar kalau kedua anaknya Bu Fitri sempat kesurupan secara bersamaan dan terus ngelantur gak karuan. Syukurnya sekarang sudah kembali normal setelah dibacakan doa dan yasin bersama. Setelah telepon dimatikan, Bu Fitri ini kembali gemeteran karena melihat ada sosok tinggi besar hitam berdiri tepat di samping Pak Hernowo. Dan bersamaan dengan itu juga, keris yang ada di bahu Dava tercabut dengan secepat kilat dan terbang menusuk leher Pak Hernowo. "Lari!" kata terakhir yang keluar dari mulut Pak Hernowo kepada keponakannya Dava. Saat itu juga Dava berdiri dan bergegas lari sambil menarik tangan Bu Fitri. Mereka cepat-cepat masuk mobil dan meninggalkan area kampus. Sepanjang jalan, Dava terus menangis histeris sambil menahan darah yang terus mengucur di bahunya. Bu Fitri pun membawa Dava ke rumah sakit agar lukanya segera diobati. Singkat cerita, setelah beberapa hari dari peristiwa itu, kampus kembali heboh atas kematian Pak Hernowo. Dan lagi-lagi, polisi belum bisa membongkar motif kematiannya dengan jelas. Dan setelah beberapa hari kemudian, Bu Fitri mendapat kabar yang menyakitkan dari Dava. Ternyata Pak Hernowo kerap kali mengirimkan santet ke Bu Fitri karena sejak lama ingin menjadikan Bu Fitri sebagai tumbal. Dia bilang iblis yang bersekutu dengan pamannya itu suka dengan aura yang terpancar dari Bu Fitri. Tapi usaha santet Pak Hernowo selalu gagal karena Bu Fitri sendiri memiliki pelindung yang kuat yang dia dapat dari garis keturunannya. Akhirnya, santet-santet yang gagal tadi mengenai orang-orang terdekat Bu Fitri, termasuk suami dan anak-anaknya. Lalu Dava juga mengaku kalau awalnya dia ikut andil dalam aksi pamannya itu. Davalah yang memberikan daftar nama orang-orang yang akan dijadikan tumbal selanjutnya.
orang-orang yang dia rasa punya sensitivitas tinggi. Namun, lama-kelamaan dia merasa bersalah dan takut. Apalagi semenjak kematian Wildan. Wildan ini merupakan teman dekatnya Dava. Jadi dulunya Dava ini sering cerita tentang kelakuan pamannya dan betapa tertekannya dia karena diminta ikut andil dalam persekutuan dengan iblis. Jadi sedikit banyak Wildan jadi tahu apa yang Pak Hernowo lakukan. Dan beberapa jam sebelum kematian Wildan, mereka ini mendatangi rumahnya Pak Hernowo. Di sana Wildan memaksa Dava agar berhenti untuk menuruti kemauan pamannya itu, yang terus meminta Dava untuk memberikan tumbal yang pas untuk dijadikan korban selanjutnya. Tapi sayang, Dava ini gak berani membantah perintah pamannya. Dia justru meminta Wildan jangan sampai kelewatan ikut campur. Dava begitu karena takut Wildan bakal dijadikan tumbal selanjutnya. Dan benar saja, malam itu juga Wildan malah mati dibunuh oleh orang-orang suruhan Pak Hernowo. Terus, bagaimana dengan pernyataan para saksi yang berbeda-beda waktu kematian Wildan kemarin? Tentu saja, itu adalah ulah Pak Hernowo dengan sedemikian rupa. Dia gunakan ajian goibnya untuk memanipulasi penglihatan dan pikiran orang. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang belum terungkap dan alasan jelas di balik persekutuan Pak Hernowo dengan iblis. Benarkah hanya untuk kekuasaan dan kekayaan semata? Pertanyaan ini masih memberikan jawaban yang menggantung. Intinya sekarang, Bu Fitri masih melanjutkan karirnya sebagai dosen. Dan sebenarnya dia mau mengambil pensiun dini. Tapi persyaratannya terlalu rumit dan dia juga masih butuh uang untuk menghidupi kedua anaknya. Sampai sekarang pun Bu Fitri masih sering melihat arwah Wildan yang gentayangan. Arwah yang merintih kesakitan dan selalu minta tolong. Dan kadang-kadang pula Bu Fitri juga suka melihat sosok Pak Hernowo yang bolak-balik di koridor. Oh ya, menurut informasi, akibat dari peristiwa suram itu, sekarang kampusnya jadi sepi karena kurang peminat. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah Bu Fitri yang mengalami teror akibat hendak dijadikan tumbal oleh salah satu rekan kerjanya di salah satu kampus yang ada di Malang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan sisi positif dari kisah tadi. Karena memang selain dunia manusia, ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan kita. Terima kasih juga kalian sudah menyimak. Semoga terhibur dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.